Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz ya. Baik, dalam konten sekarang ini kita ngebahas yang ringan-ringan saja ya, terutama ini mesin cuci 2 lubang ya. Dimana mesin dinamonya itu pengeringnya tuh pelan ya. Ya, tujuan kami share hal seperti ini supaya para pemilik mesin cuci ini jangan sampai terjebak oleh oknum-oknum teknisi yang meraih keuntungannya di luar dugaan gitu ya. Nah, di sini Anda juga bisa lihat ya, mesin cuci ini khususnya di bagian pengering ini berputarnya sangat pelan gitu ya. Nah, ada sebagian konten langsung memponis permasalahan seperti ini, wah tinggal ganti kapasitornya saja. Itu belum tentu ya, belum tentu. Karena di sini kita bisa lihat ya, dari tampilan mesin pengering ini yang sedang bekerja, perputarannya ini sangat pelan. Oke, perputaran dengan kecepatan RPM yang menjadi pelan bisa juga dari kapasitor. Tetapi selain itu juga ya ada penyebab yang lainnya, terutama di bagian gumparan gulungan lah, istilah orang-orang yang istilahnya orang-orang non teknisi ya. Jadi gulungan dinamonya ini sudah bermasalah. Kenapa bisa bermasalah gitu kan? Bisa Anda lihat atau teman-teman semua bisa lihat dari tampilan mesin pengering ini yang sedang bekerja ini, perputarannya itu pelan gitu ya. Jadi dengan kondisi seperti ini tuh emang betul bisa ada yang kapasitornya rusak, tetapi tidak bisa langsung memponis kapasitornya rusak. Nanti udah beli kapasitor masih tetap juga perputarannya pelan gitu ya. Apalagi kalau seumpamanya disuruh atau menyuruh pas ketemu dengan oknum-oknum teknisi yang istilahnya tidak benar lah gitu ya. Cuman hal-hal yang sepele kok menjadi pembiayaannya besar gitu kan, untuk jaga-jaga ke situ. Jadi walaupun teman-teman istilahnya awam perihal teknik gitu ya, pas kebetulan memiliki mesin cuci macam ini ya, bisa dikontrol dulu sendiri gitu ya. Bisa dikontrol dulu sendiri apa sih penyebabnya gitu. Nah, pas kebetulan mesin cuci ini ya penyebabnya 100% dari gulungannya sudah bermasalah. Kenapa bisa gulungan bermasalah? Nah, teman-teman juga harus pandai untuk melihat ke bagian dinamo ini ya. Di sini di dinamo ini bisa terlihat ya, ada bagian yang sudah berkarat. Kenapa bisa berkarat? Tentu ke area tersebut adanya air gitu kan. Di mana ada karat, di situ biasanya timbul dampaknya dari adanya air. Nah, air bisa datang di sini dari mana? Nah, berarti permasalahan mesin spin dinamo spin ini menjadi masalah karena adanya kebocoran. Seal as di atasnya gitu ya, yang di atasnya itu ya, di atas kerucut itu kan ada seal as disebutnya ya, yang untuk menuju nantinya itu ke dia punya pipa atau besi atau as ya, as ke tabung untuk menyimpan dia punya pakaiannya. Di situ tuh ada semacam seal atau karet seperti mangkok. Nah, akibat dari itu yang mengalami kebocoran gitu ya, mengalami bocor dia punya sealnya, si airnya itu jatuh ke area dinamo gitu ya, jatuh area ke dinamo yang mengakibatkan di sekitarnya ini menjadi berkarat gitu. Nah, alangkah baiknya ya, pesan saya untuk teman-teman yang memiliki mesin cuci 2 tabung ini, sesekali ya, karena mesin cuci itu sering dipergunakan gitu ya, sesekali buka bagian belakangnya untuk pengontrolan. Jangan sampai si karetnya ini yang saya akan tampilkan ya, si karetnya ini mengalami kebocoran sampai tidak keprediksi, akhirnya kena dinamo gitu ya. Sama dengan bagian dinamo pengering juga biasanya kerusakan itu diakibatkan adanya bocoran. Jadi untuk mesin cuci 2 lubang ini ada 2 dinamo, pengering dan mencuci. Ketika mengalami di bagian mencucinya itu, gearboxnya itu yang berurusan dengan pulsator ke bagian pencucian mengalami kebocoran ya, yang di area yang sering seperti setir tempat penbel. Kalau di situ mengalami kebocoran gearboxnya, biasanya ke bodinya itu kelihatan, bekas cipratan airnya itu kelihatan. Nah, tapi kalau untuk bagian spin ketika bocor, seal asnya itu akan kelihatan di bawah dia punya, di atas dia punya plat dinamo spin berkarat. Nah, jadi istilahnya kalau seumpamanya sering mengontrol gitu untuk mengecek gitu ya, jadi sebelum parah kena ke dinamo kan bisa buru-buru minta teknisi perbaiki supaya cipratan ini menjadi baik
dengan cara ya tentu diganti spare part yang semestinya diganti gitu ya. Nah, ini adalah contoh spare part yang kami miliki stok. Ini yang disebutkan seal as ya. Biasanya untuk mesin pengering ini yang rawannya itu di area ini gitu. Dia punya karetnya itu sudah bermasalah gitu ya. Sehingga waktu saat mengeringkan gitu ya, air yang saat dinyepin itu sebagian kecil tuh ada yang jatuh ke bawah, tepatnya ke atas dinamo gitu, gara-gara karet ini. Nah, untuk karet ini tuh kan di online juga banyak ya. Pas kebetulan ini saya juga membuat stok ya untuk busi spool magnet kompor juga saya beli gitu ya untuk stok ya. Nah, untuk karet seperti ini tuh kan yang saya tahu itu diameternya tuh ada 3 macam ya, yang kecil, yang sedang, yang besar. Tapi kebanyakan sih yang mempergunakan itu rata-rata dari mulai yang kecil sama yang sedang, yang gede itu jarang gitu ya. Nah, ini seperti ini yang sering mengalami, karena sering dipergunakan lah, bukan sering mengalami ya, pasti suatu saat yang namanya spare part itu ada yang harus waktunya diganti gitu. Nah, sebelum merembet ke yang lain, alangkah baiknya si mesin cuci itu tinggal dibuka aja sekrup-sekrupnya bagian belakangnya, tengok aja di center gitu, kalau toh ternyata ada cipratan-cipratan ya, apalagi sudah berkarat di atas dinamo itu segera, mumpung dinamonya itu belum kena, ganti karet seal as seperti ini gitu ya. Ya kalau sumpamanya emang kalau untuk teknik itu ya, untuk mengerjakan itu pasti kalau yang belum mengerti sama sekali itu agak kesulitan. Setidaknya Anda sebagai pemilik mesin cuci tahu kerusakannya gitu aja, tahu spare part yang harus digantinya gitu aja ya. Oke, itu saja hal-hal sepele yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini sedikitnya ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.